Vietnam mencemaskan wasit di semifinal leg kedua Piala AFF 2022. Wasit selalu menjadi sorotan kala timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam yang merupakan rival abadi sejauh ini. Hal itu terbukti di pertandingan leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Ketika wasit Mubarak Mazharua Al-Yaaqobi membuat keputusan yang dinilai merugikan timnas Indonesia. Meski begitu, hal itulah yang dikhawatirkan publik Vietnam bahwa pada leg kedua akan terjadi sebaliknya. Dikutip dari Zingnews, wasit yang akan bertugas pada duel Vietnam versus Indonesia adalah Araki Yasuke. Pengadil asal Jepang itu akan didampingi oleh dua asisten wasit, yakni Watanabe Kota dan Hamamoto Yasuke. Sementara Soe Phong Kam asal Laos bertindak sebagai wasit cadangan. Bagi Vietnam, penunjukan Araki Yasuke bisa membuat mereka kini menjadi lebih was-was. Pasalnya Vietnam U23 pernah merasakan pil pahit ketika dipimpin Yasuke di laga perempat final Piala Asia U23 2022 melawan Arab Saudi. Waktu itu Yasuke dengan tegas menghukum kiper Vietnam U23 Quan Van Xuan keluar lapangan. Di lain sisi, gelandang naturalisasi timnas Indonesia Mark Klok menegaskan tidak akan bergantung pada siapapun di leg kedua. Mark Klok mengatakan siap optimis bisa meraih hasil maksimal dalam laga nanti. Sebab skuad Garuda saat ini sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi meski hanya bermain imbang di leg pertama. Seperti yang saya bilang, kami akan tampil dengan membawa percaya diri dari leg pertama. Kami percaya diri dan ingin membanggakan masyarakat Indonesia. Kami harus menang di Vietnam, ucap Mark Klok. Meski berstatus pemain naturalisasi, Mark Klok menegaskan bahwa memiliki nasionalisme tinggi lantaran telah diberikan tanggung jawab untuk mengemban lambang Garuda di dada dan bertekad untuk mewujudkan prestasi untuk pecinta sepak bola tanah air. Skenario timnas Indonesia lolos ke partai final Piala AFF 2022. Hasil imbang 0-0 pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno menghadirkan plus minus bagi timnas Indonesia yang akan melakoni leg kedua di Vietnam. Meski akan bermain di hadapan pendukung tuan rumah, skuad Garuda diunggulkan lantaran tidak kebobolan di kandang sendiri. Syarat utama agar timnas Indonesia bisa lolos ke babak final Piala AFF 2022 tentu dengan mengalahkan Vietnam di leg kedua atau menang di markas lawan. Dengan skor imbang 0-0 di leg pertama, skuad asal Sintayong hanya perlu menang 1-0 saja atas tuan rumah Vietnam di leg kedua. Selain itu, timnas Indonesia tak hanya membutuhkan kemenangan saja untuk lolos ke final Piala AFF 2022. Sebab hasil imbang dengan gol pun sudah cukup membuat skuad Garuda ke partai puncak. Pasalnya Piala AFF 2022 ini menerapkan aturan gol kandang tandang. Jikapun laga berkesudahan imbang 1-1, skuad Garuda tetap dipastikan lolos. Skenario terjadi jika hasil imbang 0-0 tetap tercipta di leg kedua ini meski telah melewati babak tambahan 2 kali 15 menit. Timnas Indonesia masih memiliki potensi untuk lolos ke babak final, yakni dengan memenangi adu penalti atas Vietnam. Dalam hal ini, peluang kedua tim pun sama-sama 50/50, tergantung kesiapan tim dan mental para pemainnya. Sintayong sendiri menegaskan Mark Klok dan kawan-kawan tak khawatir sama sekali bermain di hadapan pendukung Vietnam.
Pelatih asal Korea Selatan tersebut meyakini timnas Indonesia saat ini telah jauh lebih berkembang. Hal itu terbukti kala mengalahkan Kuwait di depan pendukung mereka sendiri pada kualifikasi Piala Asia beberapa waktu lalu. Saya memilih para pemain yang ada saat ini dan sudah bersama selama 1 tahun lebih. Kalian perlu tahu, timnas Indonesia saat ini bukanlah seperti yang dulu. Secara mental dan fisik semuanya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi tidak perlu khawatir nanti bermain di kandang Vietnam, tegas Sintayong. Perubahan positif timnas Indonesia yang jadi modal di babak semifinal. Pertama, formasi 3 back. Formasi 3 back tengah terbukti membuat permainan timnas Indonesia lebih baik di semifinal leg pertama Piala AFF 2022. Dengan formasi ini pertahanan Indonesia jauh lebih kuat. Lini tengah yang digalang oleh Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Marcelino Ferdinand juga tampak bisa menguasai permainan. Dan serangan Indonesia yang mengandalkan Dendi Sulistiawan dan Yaakob Sayuri juga mampu tampil lebih cair. Formasi 3-4-3 yang dapat bertransformasi menjadi skema 5-3-2 atau 5-4-1 ini layak untuk kembali diterapkan saat Indonesia menghadapi Vietnam di semifinal leg kedua. Kedua, pertahanan kuat. Skuad menunjukkan pertahanan kuat yang digalang 3 bek tengah yaitu Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Farudin Arianto. Ketiganya tampil cukup apik dalam membendung serangan Vietnam. Ketiganya pun layak untuk kembali mendapatkan kepercayaan tampil sebagai starter di semifinal leg kedua melawan Vietnam di Stadion Maidin pada Senin mendatang. Ketiga, tidak egois. Penampilan egois dari para pemain Indonesia di fase grup nyaris tidak lagi terlihat dalam pertandingan melawan Vietnam di semifinal leg pertama. Para pemain Indonesia tampak tampil lebih efektif dan tidak berlama-lama memegang bola. Penampilan tidak egois ini harus bisa dipertahankan oleh pasukan Sintayong saat menghadapi Vietnam di semifinal leg kedua nanti.